usaha laundry ini menitik beratkan operasionalnya kepada SDM. Karyawan dan owner sama-sama membutuhkan, sama-sama saling ketergantungan. Lebih baik mana? Karyawan cewek atau cowok? Kalau bagi saya, saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, sangat bersemangat dan bahagia hari ini karena telah hadir salah satu lembaga pusat pelatihan Laundryversity yang saya harapkan bisa tumbuh dan berkembang, terutama mendukung SDM Laundry menjadi pelaku usaha yang giat, amanah, dan berkualitas. Saya mengucapkan selamat atas dibukanya Laundryversity. Dengan kehadiran Laundryversity diharapkan SDM Laundry dapat meningkatkan kesejahteraan, lapangan kerja rekan-rekan kita yang bergerak di bidang usaha laundry. Yuk, sama-sama kita dukung dan kerja keras agar pelatihan seperti ini dapat merata di seluruh Indonesia dan rekan-rekan kita menjadi lebih berkompeten dalam bidang masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Menti dan Besti. Apa kabarnya hari ini? Hari ini saya ada di outlet Jordan Laundry Expert yang baru buka. Episode kali ini saya akan berbagi tips tentang memilih karyawan. Karena apa? Banyak sekali Menti dan Besti yang japri ke saya, Pak Rasul, sebaiknya milih karyawan itu yang cowok atau yang cewek untuk di laundry. Makanya kali ini saya akan sharing session bagaimana caranya memilih karyawan, baik itu cewek maupun cowok. Lebih handal mana? Karyawan cewek atau karyawan laki-laki? Teman-teman, ketika kita menjalani usaha laundry, maka tulang punggung dari usaha kita adalah di sektor SDM atau karyawan. Karena apa? Usaha laundry ini menitik beratkan operasionalnya kepada SDM. Makanya di sini kita harus tahu benar, ngerti betul cara mengelola SDM di laundry. Karena apa? Sudah menjadi rahasia umum, karyawan laundry itu suka keluar masuk. Turnover-nya sangat tinggi. Namun saya akan berbagi tips sebagai praktisi laundry yang sudah berpengalaman 16 tahun, bagaimana caranya merekrut karyawan laundry baru. Yang pertama, kita harus mempunyai namanya Key Performance Indikator dasar. Karyawan-karyawan yang kita rekrut, yang pertama harus jujur. Jujur itu adalah pangkal segala sikap, sifat yang wajib dimiliki oleh karyawan. Yang kedua, karyawan kita harus bisa bertanggung jawab. Baik itu bertanggung jawab kepada dirinya sendiri maupun bertanggung jawab kepada pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Yang ketiga, karyawan yang kita rekrut harus bisa bekerja sama dalam tim. Karena apa? Nanti di laundry ini dia nggak cuma sendirian, tapi akan bersama-sama teman-teman yang lain, akan ada supervisornya yang mengarahkan, kemudian akan bekerja bersama dalam menangani tugas-tugas yang ada di usaha laundry ini. Yang keempat, karyawan yang kita rekrut harus siap bekerja di bawah tekanan. Walaupun saya menganut jam kerja hanya 8 jam, namun karyawannya wajib siap bekerja dalam bawah tekanan. Baik itu tekanan dari saya sebagai owner, maupun tekanan dari customer yang suka marah-marah gak jelas, maupun tekanan dari sesama karyawan yang sama-sama bekerja di sini. Yang kelima, karyawan yang kita rekrut harus bisa mentaati segala aturan, standar operasional prosedur, dan marwah perusahaan. Karyawan harus sadar bahwasanya ini adalah tempat bekerja antara karyawan sekaligus investasi owner dalam membangun usahanya. Karyawan dan owner sama-sama membutuhkan, sama-sama saling ketergantungan. 5 hal ini wajib dipenuhi atau wajib dimiliki oleh calon-calon karyawan kita. Caranya bagaimana? Caranya beragam. Ada lewat tes, ada metode evaluasi, ada metode pengamatan, maupun metode training uji coba dulu selama 3 bulan. Tentunya sebagai owner kita harus tahu
apa saja hal-hal yang membuat karyawan biasanya tidak betah di laundry. Ini ada 5 hal, saya mencatatnya. Yang pertama, yang mendaftar di laundry rata-rata adalah karyawan-karyawan yang tidak lanjut sekolah, kuliah, ataupun diberi kesempatan untuk bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Yang kedua, kerja di laundry itu tidak keren. Ya, nggak kerennya apa? Bergelut tiap hari dengan pakaian kotor. Yang ketiga, kerja di laundry itu monoton dan membosankan. Mana kerjaan karyawan kita di laundry hanya nyuci, ngeringin, nyetrika, dimarahin owner, dimarahin sama customer. Itulah yang membuat membosankan. Yang keempat, kerja di laundry rata-rata gajinya kecil. Karena apa? Usaha laundry adalah usaha UKM, usaha kecil mut-mutan. Tentunya pengusaha-pengusaha laundry baru tidak akan bisa menggaji yang level tinggi untuk karyawannya. Tentunya yang baru-baru buka nggak mungkin bisa langsung memberi gaji se-existing yang sudah puluhan tahun. Yang kelima, owner laundry itu rata-rata cerewet dan tuntutannya besar. Nah, ini juga tidak bisa saya pungkiri, saya juga cerewet kepada karyawan-karyawan saya juga detail. Jadi mengharuskan karyawan melakukan pekerjaan laundry sebagus mungkin, sedetail mungkin. Kelima hal ini tentunya menjadi faktor kenapa karyawan di laundry sering keluar masuk. Anda pengusaha laundry harus bisa menangkal, harus bisa mengintersepsi 5 hal tersebut di atas. Kemudian lebih baik mana? Karyawan cewek atau cowok? Kalau bagi saya sama aja. Ya tentunya ada minus, ada plusnya. Kalau karyawan cowok biasanya lebih tahan mental. Yang kedua, tidak baperan. Yang ketiga, secara fisik lebih kuat. Cuman apa? Karyawan cowok kalau yang nggak mematuhi SOP, biasanya bangunnya suka kesiangan. Biasanya agak jorok sedikit. Itu kekurangan karyawan cowok. Nah kalau karyawan cewek bagaimana? Karyawan cewek biasanya kelebihannya apa? Lebih rajin, lebih bersihan, dan juga lebih punya malu. Cuman kekurangannya apa? Karyawan cewek biasanya punya siklus bulanan, yaitu menstruasi. Biasanya kalau lagi men suka baperan, suka gampang marah, suka gampang tidak stabil. Yang ketiga, karyawan cewek biasanya mentalnya tidak sekuat karyawan cowok. Makanya karyawan cewek ini kalau dia dinas jaga di outlet harus didampingi sama karyawan cowok. Jadi intinya apa? Mau karyawan cewek, mau karyawan cowok, tidak ada masalah. Sama-sama bagusnya, sama-sama hebatnya. Tinggal kita sebagai owner harus membuat standar operasi prosedur yang terukur dan mengikat. Itu saja sharingnya mengenai memilih karyawan dan menentukan karyawan lebih baik cowok atau cewek untuk bisnis laundry. Terus belajar agar terus banyak dapat ilmu, terus silaturahim agar terus banyak dapat solusi, dan terus action agar terus banyak dapat cuan. Mentor Laundry Channel, gaspol!